kami supaya kami memiliki hikmat dan kemampuan memahaminya. Oleh kuasa Roh-Mu, kiranya kami dimampukan hidup sesuai firman Tuhan oleh Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Kami sambut firman Tuhan ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Terima kasih, kita sudah bersama berkonsentrasi. Kita telah bersama-sama membaca dan juga kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan tema pada kesempatan di hari keempat ini diangkat merelakan yang terpenting dalam hidup untuk melayani Tuhan. Nah, tema ini luar biasa, sangat relevan dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Ya. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, termasuk dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, ya. Keluarga saya ada di Sumbersari, ada di Tomohon, tapi saya ada di Palu, ya. Dan mungkin orang berpikir, mampu juga pendeta. Dan memang harus seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, yang dibaca oleh maminya Tea, luar biasa, ya. Nah, jadi seperti itu. Di mana aku berada, di situ juga pelayanku berada. Nah, itu berarti ketika dalam SK yang ada di Getsemani, tempat Yesus bergumul, di sini juga saya harus berada. Seperti itu. Mungkin ada orang salah kaprah, ya, tetapi tidak boleh salah kaprah. Memang demikian adanya. Nah, oleh karena itu, persekutuan keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan di pekan keluarga hari keempat, ya.
saya bersyukur kalau tadi di WA saya dikatakan, oh ya, karena berhubung ada pendeta, jadi bisa datang bersama-sama. Dan jika dibutuhkan, oke. Ya, makanya saya tadi harus kunjungi dulu keluarga yang ada yang berulang tahun dan juga yang lain-lainnya dalam situasi kondisi masing-masing dari keluarga yang ada di jemaat kita. Nah, oleh karena itu ketika saya berkumpul saat ini dengan Bapak Ibu keluarga yang ada, dan 7 keluarga di sini ya. Nah, walaupun ada yang sakit ya, tapi boleh bersama saat ini. Tapi ada yang sakit karena demam ya, tidak bisa hadir ya, kita doakan. Ada yang ke dokter juga ya. Nah, kita doakan semuanya supaya tetap dalam kondisi sehat, kuat ya. Nah, kehidupan kita dan juga keimanan kita sebagai keluarga Kristen itu harus senantiasa diteguhkan supaya mampu untuk apa? Memaknai pekerjaan selamat, ya, karya selamat yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui derita, bahkan juga melalui wafat dan juga kebangkitannya. Saya lebih senang menggunakan istilah wafat ya. Kalau mati itu terlalu kasar juga itu. Sedangkan raja kalau meninggal itu disebut apa? Mangkat. Ya, jadi saya menyebutlah wafat Yesus Kristus. Nah, dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi dibaca oleh Ibu kekasih tadi dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33, di situ disampaikan ya dalam narasi iman tentang beberapa orang Yunani memiliki ada kerinduan. Kerinduannya adalah untuk jumpa, kemudian untuk bisa mencari Yesus. Ya. Perjumpaan ya, terjadi ketika upaya dong cari. Ya. Bukan cuma mau berjumpa, tapi tinggal di rumah saja. Sama dengan kita kan, ya. Kita boleh jumpa ya, saya boleh jumpa dengan Bapak Ibu saudara adik-adik ya sebagai keluarga, karena ada upaya bagaimana kita boleh jumpa. Walaupun tadi ada ibadah kaum ibu ya sudah diatur waktunya ya, saya kira itu luar biasa pengaturan waktu-waktu yang ada. Begitu juga besok bagaimana waktu yang ada diatur ya, karena besok juga saya pimpin ibadah kaum bapak, tidak mungkin saya belah sampai badan jadi 2. Nah, puji Tuhan, tapi saya berusaha bagaimana dalam hidup ini supaya seperti tema tadi. Tema yang ada apa tadi? Yuk sama-sama supaya kita konsen. 1, 2, 3 tema. Merelakan yang terpenting dalam hidup untuk melayani Tuhan. Nah, itu melayani Tuhan. Nah, ini kita lihat dalam perikop ini, di mana Yesus dielulukan ketika di Yerusalem, kemudian dia disambut dengan dahsyat luar biasa, kemudian dia duduk di atas keledai. Nah, ini dapat dibayangkan kalau seorang raja itu biasanya dia duduk di atas kuda. Kuda itu coba lihat kalau yang apa itu dia pakai kudanya itu lambang kekuasaannya, kejayaan. Tapi Yesus kasihan dia lemah lembut, makanya dia naik keledai karena dia mau bagaimana berjumpa juga dengan khalayak yang ada, publik yang ada, penduduk yang ada, sehingga penduduk yang ada menyambut dengan daun palem. Tahu daun palem? Ada di sini daun palem. Ya? Ada, ya. Itu disambut seperti itu ya, karena itu biasanya saudara-saudara di sebelah bilang itu pohonnya orang Kristen. Nah, padahal itu untuk bagaimana lingkungan kita dijaga supaya tetap apa? Sejuk seperti itu. Yesus datang dengan kesejukan, suasana yang sejuk, sehingga dia disambut oleh penduduk, oleh publik yang ada sambil menyerukan,
Hosiana, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, Raja Israel. Karena itu biasa tiap kali habis apa? Membaca Alkitab, Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah, terus kemudian rekan keluarga yang saya kasih Tuhan, mari kita lihat waktu Yesus tahu bahwa banyak orang datang mencari dia, jumpa dengan dia, ya bahkan bukan hanya orang Yahudi tetapi juga orang Yunani mau kenal siapa sih Yesus itu yang melakukan ada banyak tanda, mukjizat dan juga dalam pelayanan, pengajaran yang dia sampaikan membuat orang banyak menjadi percaya. Nah, itu kita juga harus begitu. Kalau kita menyampaikan apa lewat sikap dan perbuatan, orang akan percaya. Tapi kalau kita cuma ngomong doang, tidak menunjukkan sikap, gimana orang mau percaya? Ya, nah, keluarga-keluarga yang saya kasih Tuhan yang boleh terhimpun saat ini, tunjukkan, buktikan bahwa kita juga dipakai oleh Tuhan untuk biasa boleh bersaksi lewat kata, lewat perbuatan. Mari kita lihat di sini. Dalam situasi-situasi ketika Yesus memberitakan tentang derita dan wafatnya. Ini memang jauh berbeda, jauh berlawanan dengan tokoh seorang raja. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia diagungkan, dia ditinggikan. Dia bukan naik keledai tapi kuda, itu luar biasa, itu lambang kekuasaannya. Nah, justru di sini Yesus memberi gambaran tentang kehidupannya. Diambil lagi dalam satu metanoianya itu biji gandum yang jatuh ke tanah. Itu dalam kaitan dengan ini, supaya dalam kehidupan ini kita juga bermetanoia, berepistrofe. Bagaimana kita ketika kita mati, ya wafat dengan Yesus, ya kita harus bagaimana nanti kita bisa menghasilkan buah. Jangan buatin nasi. Kalau buatin nasi dibuang toh, buang. Tapi buah yang tentu bisa dinikmati. Wow, itu yang diharapkan dalam hidup ini, supaya dalam kehidupan ini ketika kita melihat memandang pada Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi dunia, supaya banyak orang diselamatkan, supaya orang beroleh kehidupan. Hidup kekal adalah anugerah Allah, tapi tidak semua orang dapat memperolehnya. Apa yang menghalangi? Itulah dosa. Dosa kita itu kalau dikumpul ada berapa gudang banyaknya, ya. Tetapi oleh kasihnya, oleh keadilannya, dia merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mengorbankan dirinya menjadi pengorbanan yang sempurna, menyatakan kasih dan keadilan Allah. Persekutuan pekan keluarga yang sudah boleh hadir pada saat ini, Tuhan Yesus tentu tidak menampilkan bagaimana tokoh kepemimpinan yang fokus pada kekuasaan di dunia, ya. Perhatikan itu. Tetapi pada pemberian diri, melayani dengan seutuhnya sebagai wujud cinta kasihnya pada dunia. Karena itu satu tantangan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, termasuk torang. Apa yang dia berikan tantangan dalam hidup ini? Ayat 28 dari perikop yang kita baca tadi. Baca bersama ayat 28. 1, 2, 3. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bukan cuma pandita, kita semua kita orang yang ada sebagai warga jemaat juga harus seperti itu. Jangan ada pekan keluarga kecuali sakit yang nanti bilang pendeta masih ngumpah kita, atau karena kesibukan mungkin. Tapi kesibukan yang ada bisa kita tinggalkan sejenak, kita datang kepada Yesus. Nah, lanjut. Perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini mau memberi penegasan, mengajak orang semua yang ada supaya kita merelakan yang terpenting dalam hidup kita untuk mengasihi sesama. Itu tema kita kan. Nah, walaupun tidak harus memberi nyawa kita seperti yang dijalani oleh Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus dosa kita, tetapi kita diharapkan supaya mampu merelakan yang terpenting dalam hidup kita, yaitu tidak hanya mementingkan kebutuhan dan kepentingan sendiri, sehingga terkadang memang mengabaikan dan tidak mempedulikan yang lainnya. Nah, kita juga merelakan waktu kita untuk melayani Tuhan, baik untuk Tuhan, apakah lagi dalam kehidupan berjemaat kita di gereja kita yang kita cintai. GPD, yes, yang baru saja sudah dilantik BPP Majelis Jemaat Harian. Nah, nanti akan dilantik juga pengurus BIPRA, Bapak Ibu Pemuda Remaja. Siap untuk itu, pasti siap ya. Nah, oleh karena itu, mari dalam hidup ini, ketika kita sudah menerima betapa besar kasih Tuhan yang Ia berikan dalam kehidupan ini, kita terus renungi bagaimana kasih Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang sudah rela menderita dan wafat sampai di kayu salib, dikuburkan, tetapi Dia bangkit kembali karena Dia adalah Allah. Dia pemenang, memberi kemenangan for orang yang mau percaya, beriman kepadanya. Tetaplah berpegang teguh pada janji anugerahnya, bahwa barang siapa yang mengikut Yesus Kristus, dia harus memikul salibnya, sehingga kemanapun kita pergi dan ada, di situ juga Dia ada. Kita terus melayani Dia sampai akhir zaman. Penyertaannya berlaku atas kehidupan kita. Amin. Apakah ada pertanyaan yang disampaikan? Bukan pertanyaan, silakan. Waktu-waktu yang seperti ini saya siap untuk bagaimana kita gunakan. Kita dialog interaktif, berpartisipatif dalam bagaimana kita sesuai tema. Apa tema tadi? Jangan lupa, kemanapun kita pergi dan ada, ulang 1, 2, 3. Nah itu, jadi kita semua merelakan semuanya itu, berarti ada ikhlas. Belajar ilmu ikhlas sama siapa? Halo? Belajar ilmu ikhlas kepada Tuhan Yesus. Ya, belajar ilmu ikhlas sama Yesus Kristus. Lihat, Dia korbankan dirinya, tubuh dan darahnya. Bayar. Nggak. Kita mau bayar dengan rupiah, dengan euro, dengan dolar. Nggak cukup. Tapi Dia bagaimana kita berikan hidup kita menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Dalam hidup ini kita terus ikut Dia. Pikul salib. Ada pertanyaan? Harus kedua kali bertanya. Jelas? Jelas. Apabila sebentar mungkin ada pertanyaan, selesai ini, Pendeta Sahrul siap memberikan
jawaban apabila ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum dipahami. Beginilah kita memahami firman Tuhan. Katakan semua, Hosiana. Terpujilah nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Semua katakan amin. Amin.